Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Bayangkara FC sebut Mark Klok lakukan rasisme. Bayangkara FC merilis pernyataan resmi melalui akun Instagram @bayangkara_fc pada Sabtu 2 Mei 2026 pagi untuk merespon video yang sedang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan ketegangan antara Kapten Bayangkara FC Wahyu Suboseto dengan Kapten Persib Bandung Mark Klok ketika kedua klub bertemu dalam pekan ke-30 BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Kejadian itu terjadi di lorong menuju ruang ganti pemain saat jeda turun minum. Bayangkara FC menyebut bahwa pemainnya Henry Dumbia mendapatkan serangan rasial dari Mark Klok meski tidak melampirkan bukti. Striker asal Pantai Gading itu lalu melaporkan ke Wahyu Suboseto. Dalam video itu, Wahyu Suboseto dan Mark Klok terlibat perdebatan sengit. Beberapa pemain Persib seperti Andi Jung hingga Adam Alis terlihat turun terpancing dalam konfrontasi tersebut. Mark Klok merasa terluka dituduh rasis oleh Sumarji. Kapten Persib Bandung Mark Klok menyebut isu dugaan rasisme yang mewarnai laga antara Bayangkara Presisi Lampung FC dan Maung Bandung sejatinya sudah beres di lapangan. Namun sayangnya Klok mengaku masih mendapatkan tuduhan tak menyenangkan dari manajer Chief Operating Officer Bayangkara FC Sumarji. Pemain naturalisasi itu menjelaskan insiden terjadi murni karena kesalahpahaman pendengaran di tengah tensi pertandingan. Menurutnya, momen itu terjadi saat Persib mencetak gol kedua. Saat kami mencetak gol menjadi 2-1, Henry Dumbia menahan bola alih-alih melanjutkan kick off. Kami berusaha segera melanjutkan permainan untuk mengejar ketertinggalan. Saya mengatakan dengan jelas kepadanya, "Give me the ball back," kata Klok. Ternyata Henry Dumbia salah menangkap kata back menjadi black, yang kemudian memicu reaksi dari pihak Bayangkara FC. Beruntung saat itu, kata Klok, masalah tersebut sudah diklarifikasi langsung dengan para pemain dan staf pelatih lawan. Namun, manajer mereka, Sumarji, yang tidak berada di dekat lapangan, terus menyebut saya sebagai rasis, baik di dalam lorong stadion, dekat ruang ganti, maupun di lapangan setelah pertandingan, kata Mark Klok mengatakan. Klok menegaskan dia sudah meminta Sumarji untuk berhenti menuduhnya sebagai pelaku rasis. Ia pun mengaku sangat terluka dengan tudingan yang tidak benar tersebut. Greg bela Mark Klok tegaskan sahabatnya bukan pelaku rasis. Greg Ngokolo telah angkat bicara untuk membela Mark Klok terkait tuduhan rasisme yang sempat beredar. Greg Ngokolo menegaskan bahwa tuduhan rasisme terhadap Mark Klok adalah hal yang tidak masuk akal. Greg dan Klok memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan pernah bersepeda bersama. Mereka juga pernah terlibat dalam podcast bersama. Greg menilai tuduhan itu tak masuk akal lantaran dirinya dan juga istri Mark Klok bahkan berkulit gelap. Masuk akal juga ya yang dikatakan Greg Ngokolo ini. Buat apa Klok melakukan hal rasis apalagi kalau istrinya juga berkulit, mohon maaf ya, agak gelap gitu. Makna selebrasi Rajkovic usai Persebaya hajar Biak 4-0. Gelandang Persebaya Surabaya Milos Rajkovic mengungkapkan makna selebrasi menunjukkan pergelangan tangan yang dilakukan saat timnya menang 4-0 lawan PSBS Biak dalam laga pekan ke-31 Super League. Waktu akan menunjukkan kualitasmu. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi soal kehidupan, kata Rajkovic dalam konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu petang. Meskipun dalam pertandingan tersebut mencetak 2 gol sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, ia menegaskan pencapaian individu bukanlah hal utama baginya. Menurut dia, kemenangan tim dan keberhasilan mempertahankan catatan nirbobol menjadi hal yang jauh lebih penting. PSBS Biak jadi tim pertama yang degradasi. Gelora Bung Tomo menjadi saksi bisu berakhirnya napas PSBS Biak di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kekalahan telak 0-4 dari tuan rumah Persebaya Surabaya pada Sabtu 2 Mei malam resmi menyegel nasib tim berjuluk Badai Pasifik itu sebagai tim pertama yang terdegradasi dari Super League musim 2025-2026. Meski kompetisi masih menyisakan 3 laga sisa, tabungan poin PSBS Biak sudah tak mungkin lagi mengejar ketertinggalan untuk keluar dari zona merah. Bagi PSBS Biak,
Kekalahan ini adalah pil pahit yang harus ditelan. Perjalanan mereka di kasta tertinggi musim ini penuh dengan rintangan. Pergantian kursi pelatih ke tangan Marian Mihail di tengah musim ternyata belum mampu mengangkat performa tim dari dasar klasemen. Selain itu, PSBS pihak juga ada isu penunggakan gaji. Persib incar penyerang timnas Irak yang antar ke Piala Dunia. Persib Bandung dirumorkan mengincar penyerang timnas Irak Ayman Hussein untuk bursa transfer musim 2026-2027. Striker tajam yang membantu Irak lolos Piala Dunia 2026 ini masuk radar untuk memperkuat lini depan, mengingat jarang bermain penuh di klubnya saat ini Al-Karma. Potensi kepindahan didukung peluang peningkatan pendapatan dan popularitas di Indonesia. Ayman Hussein jarang mendapatkan menit bermain penuh di klubnya saat ini Al-Karma yang meningkatkan peluang kepindahannya. Striker ini memiliki reputasi tinggi dan kemampuan tajam, terutama setelah aksi impresifnya bersama timnas Irak yang berhasil mengantarkan negara Mesopotamia tersebut ke Piala Dunia Amerika Serikat. Persib Bandung sepakat datangkan Patrick Robson. Klub berjuluk Maung Bandung itu dikabarkan tengah mendekati kesepakatan dengan penyerang asal Brazil Patrick Robson yang tampil impresif di kompetisi Asia musim lalu. Informasi ini pertama kali mencuat dari laporan akun media sosial football.indonesia. Dalam unggahannya disebutkan bahwa agen sang pemain telah memberi konfirmasi terkait kepindahan kliennya ke Bandung. Sinyal tersebut diperkuat oleh pernyataan agen Robson, David Medrado, yang mengindikasikan adanya kesepakatan verbal. Meski belum diumumkan secara resmi oleh klub, proses negosiasi diyakini sudah memasuki tahap akhir. Patrick Robson disebut akan bergabung dari Swairieng dengan kontrak berdurasi 1 musim aja. Rencananya ia akan menjadi bagian dari proyek Persib untuk menghadapi musim 2026-2027. Dari data statistik yang beredar dari laporan performa klub, menunjukkan Robson mencatatkan 21 gol dan 16 assist dari 36 pertandingan musim ini. Angka tersebut menjadi indikator kuat bahwa ia memiliki produktivitas tinggi sebagai pemain sayap. Sempat ditunda 2 jam, 10 pemain Malut bantai Persis Solo. Malut United mengamuk dalam pekan ke-31 BRI Super League. Meski tidak bermain di kandang aslinya, tim berjuluk Laskar Kiraha masih bisa menghadapi Persis Solo. Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Jatidiri, Malut United tidak memberi ampun kepada Persis dengan melakukan pembantaian 5-2. Partai sempat ditunda nyaris selama 2 jam karena hujan deras mengguyur Stadion Jatidiri yang menyebabkan lapangan tergenang. Sebenarnya, Malut United harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-31, sebab Gustavo Franca mendapatkan kartu merah dari wasit. Namun, David da Silva menjadi bintang kemenangan Malut United. Striker asal Brazil itu mencetak hat-trick pada menit ke-19, 39, dan 45+2 melalui tendangan penalti. 2 gol Malut United lainnya berasal dari Nilson Viallo pada menit ke-50 dan juga Yakob Sayuri pada menit ke-69. Sementara Persis Solo hanya berhasil membalas 2 gol saja. Persija kesulitan cari kandang jamu Persib. Ketua The Jackmania Diki Budi Ramadan merespon kabar Persija Jakarta harus berkoordinasi dengan PSSI untuk meladeni perlawanan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Persija dijadwalkan melawan Persib dalam pekan ke-32 BRI Super League. Persija sebenarnya ingin menggunakan SU GBK untuk menjamu Persib, namun diminta berkomunikasi dengan PSSI. SU GBK disebut sedang disiapkan menjadi kandang timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Diki mengatakan PSSI seharusnya memberikan dukungan penuh agar partai besar seperti Persija melawan Persib bisa berlangsung normal tanpa hambatan. Pria yang lebih dikenal dengan nama Diki Sumarno itu menilai peran tersebut penting demi menjaga kelancaran dan kualitas kompetisi sepak bola nasional. Garuda Yaksa FC jadi tim pertama yang promosi ke Super League. Garuda Yaksa berhasil merebut tiket promosi ke Super League musim depan. Tim asuhan Widodo Cahyono Putro itu jadi tim pertama yang naik kasta dari Pentas Championship musim ini. Garuda Yaksa berhak promosi usai memuncaki klasemen grup A. Klub milik Presiden RI Prabowo Subianto itu memenangi persaingan dengan Adi Yaksa FC di nomor 2.
Kepastian Garuda Yaksa promosi didapat usai mengalahkan Persikat Depok 3-1 di Stadion Pekansari Cibinong. Garuda Yaksa baru muncul di kompetisi profesional tanah air pada musim ini. Spirit of Garuda, julukan Garuda Yaksa, bertarung di Championship usai mengakuisisi PSKC Cimahi. Pengesahan Garuda Yaksa sendiri sebagai klub baru dilakukan di Kongres PSSI tahun 2025. Catatan resminya, Garuda Yaksa berdiri pada 4 Juni 2025. Sebelum ikut kompetisi di kompetisi kasta kedua, Garuda Yaksa diresmikan pada Desember 2023. Jadi klub ini tergolong masih sangat muda. Sementara itu dari hasil Liga 2 lainnya, PSS Sleman memastikan diri menjadi salah satu tim yang promosi ke BRI Super League musim depan setelah berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor telak 3-0. Dan di pertandingan lainnya, Persipura Jayapura finish di nomor 2 setelah berhasil mengalahkan Persiku Kudus dengan skor 2-0. Persipura akan menjalani laga playoff melawan Adiaksa FC untuk menentukan peringkat ketiga ya. Sementara itu dari hasil BRI Super League, Arema FC yang bermain sangat buruk harus menelan kekalahan dengan skor 3-2 dari Persik Kediri dalam laga bertajuk Derby Jatim. Arema kalah 2 kali berturut-turut lawan tim Jawa Timur nih. Sementara itu Semen Padang memastikan diri menjadi tim yang terdegradasi pada musim depan menyusul PSPS Biak setelah kalah 1-0 dari Dewa United.